ini wanita memang seperti ini gitu loh, memang ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu. Sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, tetap kita tuh ibu rumah tangga gitu loh, yang ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Halo gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini gue akan sedikit bercerita gengs, ya. Cuap-cuap ya, maknya mau cuap-cuap gitu. Jadi gue mau menceritakan pengalaman sebagai ibu rumah tangga, alias emak-emak yang kerjanya cuma di rumah doang. Yang orang mungkin berpikir emak-emak nggak punya kerjaan gitu, yang sehari cuma ngejedok aja di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Itu salah besar banget ya buat kalian yang cuma emak-emak tuh disangkanya tuh nggak ngapa-ngapain. Mungkin banyak persepsi orang yang seperti itu gitu kan, emak-emak gitu kan kerjanya tuh di rumah nyantai, bisa leha-leha, bisa segala macem gitu kan. Pokoknya yang orang selalu berpikiran tuh kebanyakan ya, tapi ada juga sih orang yang berpikiran, aduh emak-emak kerjaannya ya Allah dari melek mata sampai tutup mata gitu kan, ada aja kerjaannya, pokoknya nggak ada hari libur gitu kan ya, pokoknya kerja terus gitu kan. Ada yang berpikiran seperti itu, tapi ada juga yang banyak juga berpikiran mama nggak punya kerjaan gitu kan, gitu ya. Mungkin sebagian orang memang ada yang memang tidak punya pekerjaan karena dia punya pembantu gitu kan, jadi kan apa mau ngerjain apa lagi, punya pembantu terus punya babysitter ya kan, terus dia leha-leha di rumah gitu kan. Tapi kan tidak semua ibu rumah tangga seperti itu gitu kan ya. Gue mau menceritakan gue aja ya, pengalaman gue aja nih sekarang. Gue punya kerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga ya. Mami, kan auf die Plants, Ya. Mami. Itu di situ banyak tuh mainannya. Du hast alles auf. Dah. Ya. Sebelum gue jadi ibu rumah tangga seperti yang sekarang ini gue lakuin gitu, sebelumnya gue kerja gengs gitu. Jadi gue udah 10 tahun sebelum gue hijrah kemari dan menetap di sini ya kan, karena suami yang memang orang sini, taruhlah gue ikut suami gitulah ya, pindah ke negaranya, hijrah ke negaranya. Gue di Jakarta itu gue kerja dari semester 3 mau semester 4 gue udah mulai coba kerja gitu loh gengs. Terus sampai terakhir sebelum gue pindah ke sini pun itu gue masih kerja gitu. Jadi kurang lebih sekitar 10 tahun lah gue kerja di Jakarta gitu, dan di berbagai perusahaan gitu loh gengs. Ya kan, dari macam-macam lah gitu kan, namanya dulu masih muda ya. Jadi gue tuh orangnya sering ini loh, suka cari pengalaman gitu. Dari pertama gue kerja, di awal gue kerja gue jadi administrasi di ekspor import ya, di gudang tapi di gate gitu di Tanjung Priok. Itu pertama kali gue. Terus setelah itu karena gue mau mencoba pengalaman baru dan gue punya ijazah kuliah kan, jadi gue mau cari pengalaman dan mau mencari salary yang agak lebih lah ya. Udah gue cari-cari. Gue pernah juga kerja di Bursa Efek Jakarta, pernah. Terus gue juga pernah kerja di pengacara ya, di kantor pengacara, jadi sekretaris gitulah ya, cuman nggak lama di situ. Terus pindah lagi, pernah juga di Harmoni, itu gue di kontraktor
dia tuh punya kontraktor juga di situ, dan tuh dia main juga di batu bara gitu, dan gue pernah juga di situ jadi administrasi juga di situ. Dan udah beberapa kali lah istilahnya gue tuh mau mencari pengalaman gitu loh ya, tapi memang paling serak di hati itu gue di ekspor import. Let's say dulu sebelum hijrah ke sini gue pernah kerja lah istilahnya gitu kan, dan sekarang pun seudah pindah ke sini pun boring ya, ada rasa boring gitu, karena gue juga dulu selama di Jakarta itu gue kerja terus gitu kan, nganggur itu cuma 1 bulan gengs, karena gue tipikal orang yang pekerja keras taruhlah seperti itu, karena buat gue karir is number one gitu. Terus pindah ke sini juga ada itu stres berat gengs, karena udah di sini kan di kampung ya gengs ya, jadi gue nggak bisa apa ya, monoton banget gitu, nggak ada orang gitu kan, terus kemana susah, pokoknya gue tuh yang kayak ngerasa tuh diri gue terisolasi banget gitu loh ya, jadi gue stres gitu kan, sering ribut sama suami gitu kan. Udah, tapi masih beruntungnya ya, karena gue begitu gue married, gue punya ini loh, ada kesibukan, gue langsung sekolah gitu kan selama 1 tahun gitu, jadi gue agak sedikit ada kesibukan, jadi nggak terlalu yang boring banget gitu. Nah, setelahnya gue selesai sekolah selama 1 tahun, apa sayang, ini iklan anak gue. Iya, iya, kamu ya. Ya selama sekolah, after sekolah itu nggak nunggu begitu lama ya gengs ya, gue keburu hamil. Jadi tuh jedanya tuh buat gue boring tuh nggak terlalu lama gitu, setelah gue selesai sekolah ya, kursus bahasa kan, nggak lama gue hamil gitu, jadi berurut-urutan. Jadi gue tuh kayaknya rasa stres gue yang karena memang biasa gue kerja gitu, ketemu orang banyak gitu kan, agak-agak sedikit berkurang karena gue punya kesibukan sendiri gitu kan. Ya udah, gue forget it deh ya untuk kerja lagi gitu kan. Untuk sebelumnya memang gue berprepare gitu kan, mungkin setelah gue selesai bahasa kan, khusus bahasa di Jerman, mungkin gue planning gue mau kerja gitu kan, ya mungkin kerja apa aja ya, karena di sini nggak mungkin dong kerja yang ya mungkin ya kerja yang sesuai sama bidang kita gitu kan. Cuman kan ijazah apa kuliahnya kan harus distandarisasikan sama di Jerman gitu kan. Itu juga aduh kayaknya gue harus belajar lagi, gue harus bagaimana lagi gitu kan. Aduh, buat gue pada saat itu ya gue udah stuck banget untuk apa ya, untuk kursus B1 aja sampai lulus gue udah gue lega gitu. Buat continuous lagi nanti untuk kursus berikutnya, aduh kayaknya gue break dulu lah gitu kan. Ya udah, akhirnya gue untuk berpikir kerja tuh ini apa, nggak ada berpikir lagi gitu karena udah keburu hamil kan. Ya udah sampai sekarang gitu, sampai sekarang, dan memang tuh jadi sibuknya memang luar biasa, dan gue nggak ada berpikiran untuk kerja lagi. Cuman who knows ya, nanti kedepannya kalau mungkin kalau anak gue udah besar gitu kan, ini kan juga maunya suami gue ya seperti itu, jadi gue take care di rumah sama anak aja untuk sementara waktu ini gitu. Dan mungkin untuk nextnya ya dilihat aja lah, yang penting kan semua tuh terhandle gitu. Ya udah, dan gue pun juga nggak berpikir untuk apa, untuk yang agresif lagi untuk cari kerja untuk bagaimana gitu, enggak gitu. Dan sekarang toh gue kan udah punya kehidupan baru kan, jadi ibu gitu kan, jadi ibu untuk anak gue gitu kan. Dan iya itu memang apa ya, kadang banyak orang ya berpikir ya, jadi ibu gitu kan di rumah aja gitu kan, nggak tahu ya, dibilang banyak waktu lah di rumah. Memang kalau untuk ini gue harus memang mengakui ya, kita banyak waktu jadi ibu rumah tangga itu, kita bisa handle kerjaan semua. Kita tuh bos ya, sometimes kita bos, kita babu juga, kita yang manage waktu gitu kan. Tapi jangan pernah berpikir ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin ya sometimes memang ada yang nggak ngapa-ngapain karena secara finansial mampu, jadi punya pembantu, jadi punya neni, punya suster kan buat anaknya. Itu memang ada seperti itu ya. Kayak gue nih ya, sebagai ibu rumah tangga, kita apa ya, bisa handle lah kerjaan sendiri gitu, kita manage waktu sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti kita leha-leha, kita nggak ngapa-ngapain gitu, nggak
nggak yang ngurusin rumah, nggak yang ngurusin anak, aduh, enggak ya. Kalau gue sih dari pertama melek mata aja, udah, gue tahu kerjaan gue apa. Sampai mau tidur pun, gue juga tahu untuk besok untuk apa. Jadi manage waktu gitu. Kalau di kantor memang rutinitas kita kan itu aja. Jadi kita terprogram gitu lah. Nah, ini ibu rumah tangga bukan cita-cita ya. Emang udah takdir ya. Emang udah. Ini wanita memang seperti ini gitu loh. Memang ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu. Sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, tetap kita tuh ibu rumah tangga gitu loh. Yang ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah gitu loh. Ya udah, memang tugas kita gitu kan ya. Ya udah, jadi sekarang pun gue juga merasa oh ya udah ya, jadi seperti ini. Dulu pun nyokap gue tahu gitu pusingnya ibu-ibu gitu kan, yang ngurusin anak ya kan, masakin buat keluarga gitu kan, belum lagi yang harus urus ini segala macam. Pengangguran, ya Allah, gue kadang sometimes ya bilang cuma jadi ibu-ibu doang kok, jadi mak-mak yang banyak waktunya segala macam. Aduh God, apalagi ya kadang tuh berasa gini loh, apalagi di sini ya sendiri gitu kan, semua ngelakuin sendiri gitu. Dari pekerjaan laki pun gue lakuin ya kan, ya kayak apa ya, banyak contohnya sih ya, kayak pekerjaan laki, yang pekerjaan cowok ya, yang nggak umum lah gitu, yang perempuan apa ya, yang nggak umum, yang perempuan lakuin gitu ya. Contohnya aja tuh kayak apa ya, kayak angkat kayu bakar gitu kan. Kayu bakar tuh kan berat kan, kadang kan gue juga nggak bisa. Gue tuh bukan tipe ke orang yang apa ya, yang ngandelin laki gitu ya. Gue bisa ya udah, daripada nungguin laki kelamaan gitu kan. Kayak ke bengkel juga kan, ya udah gue bawa sendiri segala macam. Gue nggak bisa nungguin suami gitu kan. Terus gue mau shopping kemana gitu, gue nggak bisa nunggu suami, makanya gue cabut aja sendiri gitu kan. Istilahnya kita ngelakuin sendiri aja, kecuali kalau yang tingkatnya tuh terlalu besar gitu baru mungkin kita minta tolong suami gitu ya, kayak gitu-gitu aja gitu ya gengs. Kadang ya belum lagi kalau kita sakit gitu kan. Aduh, dulu ya waktu sebelum punya anak ya, mungkin gue selalu mikir gue dan gue gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa, mungkin gue nomor kesekian kali, yang penting anak, mungkin diri gue terakhir gitu. Iya, sambut. Mau kemana pun yang gue inget anak, ya kan. Tadi mau belanja, misalnya mau belanja baju gitu kan, udah, tapi tetap larinya ke anak. Maksudnya beli, jadi yang seharusnya buat kita larinya ke anak, beli baju anak. Mak-mak tuh yang di otak tuh anak dan anak. Kita sih nomor sekian lah ya. Jadi nggak berpikir egois lagi gitu. Ya gitulah gengs, pengalaman gue gitu, yang jadi ibu rumah tangga saja di sini gitu. Ya terserah kalian ya, yang mau berpikir ibu rumah tangga nggak pengangguran ya kan, nggak punya kerjaan, itu whatever kalian berpikir apa gitu kan. Cuman sekali lagi ya gue tegasin gitu, ibu rumah tangga bukan cuma sekadar hahaha yang enjoy tiap saat, yang bisa pedi-medi segala macam di rumah. Ada juga itu buat kita waktu senggang gitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak punya kerjaan gitu. Kita banyak kerjaan yang kalian nggak tahu gitu, ya kan. Kita juga kan kerja kan, nggak mungkin show up kan, nggak mungkin show up gue ini loh habis ngurusin anak loh apa gimana, nggak kayak gitu kan, ya kan. Banyak kerjaan kita gitu. Apa sayang? Kerjaan kita banyak banget di sini, spesialnya buat ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil ya, itu berasa banget ya. Apalagi yang anaknya banyak gitu, itu berasa banget gitu. Ya udah geng, itu aja pengalaman gue gitu kan. Karena juga sebelumnya gue pernah bekerja di kantor gitu kan, selama 10 tahun gitu sebelum hijrah kemari. Ya udah geng, segitu aja nih cuap-cuap maknyun. Ya, oke. Jangan lupa gengs ya, di subscribe, like, lonceng, dan share. Ingat ya, subscribe gratis loh.
Ya kan, lonceng, komen juga gratis, gengs. Oke, see you next time. Bye.